Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akuntansi biaya yang beranggotakan pertama Aulia Fikram BP 1801071043, yang kedua Aster Monika BP 1901071003, yang ketiga Salma Ramadanti BP 1901071006, keempat Mini Pumalasari KM BP 1901072032. Selanjutnya objek garapan yang akan dibahas, yang pertama konsep dasar just in time, yang kedua perbedaan sistem JIT dengan sistem tradisional, yang ketiga konsep backflow costing, yang keempat hubungan JIT dengan backflow costing, yang kelima analogi dasar dari akuntansi keuangan. Materi ini adalah materi lanjutan dari pembahasan sebelumnya. Yang pertama akan kita bahas pengertian just in time. Sistem produksi tepat waktu adalah sistem produksi atau sistem manajemen fabrikasi modern yang dikembangkan oleh perusahaan Jepang yang pada prinsipnya hanya memproduksi jenis-jenis barang yang diminta sejumlah yang diperlukan pada saat dibutuhkan oleh pelanggan. Selanjutnya, konsep dasar just in time merupakan suatu konsep di mana bahan baku yang digunakan untuk aktivitas produksi didatangkan dari pemasok atau supplier tepat waktu. Bahan itu dibutuhkan oleh proses produksi sehingga akan menghemat biaya persediaan barang atau penyimpanan barang. Terdapat 4 konsep pokok yang harus dipenuhi dalam melaksanakan JIT. Yang pertama, produksi JIT adalah memproduksi apa yang dibutuhkan hanya pada saat dibutuhkan dan dalam jumlah yang diperlukan. Yang kedua, autonomasi merupakan suatu unit pengendalian cacat secara otomatis yang tidak memungkinkan unit cacat mengalir ke proses berikutnya. Yang ketiga, tenaga kerja fleksibel adalah mengubah-ubah jumlah pekerja sesuai dengan fluktuasi permintaan. Yang keempat, berpikir kreatif dan menampung saran-saran dari karyawan. Selanjutnya, perbedaan sistem JIT dengan sistem tradisional. Yang pertama, pada JIT menggunakan sistem tarikan, sedangkan di tradisional sistem dorongan. Selanjutnya, di JIT persediaan tidak signifikan, sedangkan di tradisional persediaan signifikan. Yang selanjutnya, pada JIT basis pemasok sedikit, sedangkan tradisional basis pemasok banyak. Selanjutnya, pada JIT kontrak jangka panjang dengan pemasok. Pada tradisional, kontrak jangka pendek dengan pemasok. Pada JIT, pemanufakturan berstruktur seluler, sedangkan di tradisional, pemanufakturan berstruktur departemen. Pada JIT, karyawan berkeahlian ganda, sedangkan di tradisional, karyawan terspesialisasi. Pada JIT, jasa terdesentralisasi, sedangkan di tradisional, jasa tersentralisasi. Pada JIT keterlibatan karyawan tinggi, sedangkan di tradisional keterlibatan karyawan rendah. Pada JIT gaya manajemen sebagai penyedia fasilitas, sedangkan di tradisional gaya manajemen sebagai pemberi perintah. Pada JIT total quality control, sedangkan di tradisional acceptable quality level. Selanjutnya, konsep backflow costing merupakan pendekatan akuntansi yang memendekkan arus biaya produksi dengan tujuan untuk mengurangi sejumlah kejadian yang diukur dan dicatat dalam sistem akuntansi. Backflow costing dapat diterapkan pada sistem just in time di mana dibutuhkan kecepatan yang tinggi sehingga akuntansi tradisional tidak lagi praktis. Selanjutnya, hubungan JIT dengan backflow costing. Backflow costing dapat diterapkan pada sistem just in time di mana dibutuhkan kecepatan yang tinggi sehingga akuntansi tradisional tidak lagi praktis. Hubungannya yaitu dalam konsep backflow costing bisa diterapkan konsep just in time, yang mana konsep ini sasarannya adalah untuk meminimalkan persediaan dalam melakukan proses produksi. Dengan diterapkannya konsep just in time dalam backflow costing, proses produksi menjadi lebih cepat sehingga lama waktu pemrosesan mulai dari bahan baku diproses hingga produk terselesaikan akan berkurang menjadi beberapa bulan, minggu, atau bahkan hitungan jam.
sesuai dengan tujuan JIT adalah mengurangi waktu siklus total, terutama waktu proses yang signifikan dalam produk. Mengurangi waktu total siklus berarti mengurangi biaya dan meningkatkan daya saing. Selanjutnya, analogi dasar dari akuntansi keuangan menggunakan dua metode persediaan yang berbeda, yaitu metode perpetual dan metode periodik. Dalam metode perpetual, akun persediaan barang dagangan didebit atas setiap pembelian barang dan dikredit atas biaya dari setiap penjualan barang. Tujuannya untuk mencatat setiap peningkatan atau penurunan dalam biaya barang dagangan yang ada di persediaan. Sedangkan metode persediaan periodik membiarkan saldo awal dari akun persediaan barang dagangan tidak berubah selama periode akuntansi. Penyesuaian di akhir periode dibuat agar saldo akhirnya sama dengan hasil perhitungan fisik. Harga pokok penjualan yang merupakan total aliran keluar dari barang dagangan atau periode akuntansi tersebut dihitung dan dicatat hanya di akhir periode. Hal ini dilakukan dengan menambahkan saldo awal biaya persediaan barang dagangan ke total pembelian dan mengurangi dengan biaya persediaan barang akhir. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kata,